Halo guys, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini ya. Kali ini Rituza mau ceritain film horor thriller asal Amerika Serikat tahun 2022 berjudul Barbarian. Oh ya, film ini tuh nggak bisa tayang di Indonesia karena banyak adegan yang nggak lulus sensor dan nggak bisa di-cut. Tanpa kelamaan opening, yuk langsung aja ke alur filmnya. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Chess Marshall yang harus melakukan wawancara kerja di Detroit. Dia pun menyewa sebuah rumah di daerah terpencil melalui sebuah aplikasi. Setibanya di sana, Chess terkejut karena sudah ada orang lain yang menempatinya. Seorang pria bernama Kate Toshko. Tampaknya, Tess memang lagi sial, sebab malam itu ada konferensi medis di kota, hingga seluruh hotel penuh. Kate menawari Tess untuk menginap semalam, dan besok pergi bersama untuk protes ke pemilik rumah dan meminta pengembalian uang. Dan Tess pun setuju. Walaupun awalnya canggung dan jaga jarak, akhirnya mereka bisa ngobrol santai. Kate mempersilahkan Tess untuk tidur di kamar, sedangkan Kate tidur di sofa. Keesokan harinya Kate pergi ke suatu tempat, sedangkan Tess pergi wawancara kerja di kota. Si pewawancara yang bernama Catherine kaget mengetahui Tess nginap di daerah Bradmer. Dia pun berpesan agar Tess berhati-hati. Setibanya di rumah sewaan, tiba-tiba seorang gelandangan bernama Andre berlari ke arahnya. Ia berteriak agar Tess keluar dari rumah itu. Tess ketakutan, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Saat mengambil tisu toilet di ruang bawah tanah, Tess tidak sengaja terkunci. Dan sialnya nih guys, ponselnya ketinggalan di meja. Ketika mencari jalan keluar, Tess malah menemukan lorong rahasia. Dan saat menyusuri lorong, tampak sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat kasur lusuh, ember, dan sebuah kamera. Serta ada darah di dinding. Tess pun panik dan berusaha mencari jalan keluar. Untunglah Kate datang dan membebaskannya. Tess bergegas mengemasi barangnya dan berniat untuk langsung pergi. Namun Kate meminta Tess untuk menunggu sebentar. Karena Kate mau memastikan apa yang barusan Tess ceritakan. Waktu berlalu tapi Kate belum kembali. Setelah mengganjal pintu, Tess pun menyusul. Tapi Kate tidak ada di ruangan itu. Dan tanpa sengaja Tess malah menemukan tangga yang menuju ke terowongan bawah tanah. Lalu terdengar jeritan Kate meminta tolong. Tess menuruni tangga dan melihat Kate yang ketakutan. Tiba-tiba muncul wanita mengerikan tanpa busana dan membenturkan kepala Kate berulang kali ke tembok hingga tewas. Scene lalu berpindah ke sebuah jalan raya. Tampak sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang aktor bernama A.J. Gilbride. Dia dituduh melakukan pelecehan. Walaupun tidak bersalah, A.J. tetap dipecat dari pekerjaannya. Karir dan keuangan A.J. anjlok. Dia pun memutuskan pergi ke Detroit untuk menjual rumahnya. Dan ternyata, rumah tersebut adalah rumah yang disewa oleh Tess dan Kate. Tiba di sana, A.J. heran melihat koper dan barang-barang asing di rumahnya. Dia tidak pernah menyewakan rumah tersebut. Pihak manajemen pengelola rumah juga tidak menyewakannya pada siapapun. Meskipun masih diliputi rasa aneh, A.J. memutuskan untuk tetap menginap di rumah itu. Terdengar suara-suara aneh dari ruang bawah tanah. Dia pun memeriksa ke bawah dan menemukan ruang rahasia serta terowongan bawah tanah. Tiba-tiba A.J. diserang oleh wanita bugil. Saat mencoba kabur, A.J. malah jatuh ke lubang perangkap. Dan ada Tess di situ. Tess memberitahu A.J. bahwa wanita bugil itu adalah ibu. Dia mengurung dan menganggap mereka anaknya. Dan jika mau selamat, mereka harus menurut.
Biar gampang ceritainnya, saya sebut aja wanita itu Wabu, alias wanita bugil, hehehe. Lalu Wabu datang dan menyodorkan botol susu ke mereka. Tess meminumnya, namun Aji menolak. Ia pun diseret ke kamar dan disusui secara langsung kayak bayi. Adegan yang ini kok malah bikin ngakak sih guys, hahaha. Tess memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Wabu mengejarnya, tapi Tess berhasil keluar berkat bantuan Andre. Andre mengajak Tess untuk pergi secepatnya. Namun Tess menolak karena ingin menolong Aji. Saat Wabu mengejar Tess, Aji kabur dan menyusuri terowongan lebih dalam. Dia pun tiba di sebuah ruangan, dan ada seorang pria tua terbaring yang bernama Frank. Aji mengira Frank adalah korban penyekapan seperti dirinya. Tapi saat melihat video, Aji pun mengetahui bahwa Frank adalah pemilik rumah sebelumnya. Dulunya tuh, Frank menyekap banyak wanita dan memperkaosnya. Sampai ada yang hamil dan melahirkan. Saat si anak cukup besar, Frank juga memperkaos anak tersebut hingga hamil dan melahirkan juga. Dan Wabu adalah anak hasil insest yang juga digeoli oleh Frank. Benar-benar definisi Edian nih guys. Merasa kejahatannya sudah terbongkar, Frank mengambil pistol dan bunuh diri. Sin kembali ke Tess yang sedang berusaha mencari bantuan. Namun polisi menganggap dia gelandangan dan tidak mempercayai laporannya. Tess nekat menabrakkan mobilnya ke arah Wabu yang keluar dari rumah. Yakin Wabu sudah tewas, Tess masuk untuk mencari Aji. Lagi-lagi Tess yel, karena tanpa sengaja tertembak oleh Aji yang mengiranya adalah Wabu. Dengan menahan rasa sakit, Tess tetap berusaha bangkit dan keluar rumah bersama Aji. Sesampainya di luar, ternyata tubuh Wabu sudah tidak ada. Tess mengajak Aji ke tempat Andre tinggal. What is this place? He's gotta be here somewhere. Who? Hey! Andre menyuruh mereka menunggu pagi, karena Wabu hanya berkeliaran di malam hari. Tapi tiba-tiba Wabu muncul dan menarik tangan Andre hingga putus, dan Andre pun tewas seketika. Aji dan Tess kabur. Nggak ada jalan lain kecuali naik ke menara E. Aji melihat Wabu dan berniat menembak, namun karena panik, pistol itu malah terjatuh. Wabu hampir sampai ke atas. Aji yang panik lantas mendorong Tess untuk memancing Wabu turun agar dirinya bisa kabur. Dan benar saja, Wabu langsung melompat dan menggunakan tubuhnya untuk menyelamatkan Tess. Melihat Wabu tewas, Aji turun dan mengajak Tess pergi. Ia beralasan bahwa tadi hilaf dan spontan demi menyelamatkan diri. Wabu tiba-tiba bangkit dan dengan barbarnya menghabisi Aji. Melihat Tess yang terluka, Wabu mencoba membantu Tess untuk berdiri dan mengajaknya untuk kembali ke rumah. Tapi Tess malah meraih pistol dan menembak Wabu. Dan film pun selesai dengan endingnya. Tess yang tertatih-tatih berjalan pergi. Oke guys, cukup sekian dulu cerita filmnya ya. Sampai jumpa di cerita film yang lain. Rituza pamit undur diri. Dan wassalamualaikum. See you.